wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nagita Salismawati. Saya dari semester 3 Prodi Agribisnis Hortikultura 1. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kriteria investasi pada produksi minyak atsiri komoditas serai wangi. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah untuk menentukan pemasukannya terlebih dahulu. Pemasukan dengan rincian A.1 hasil produksi, A.2, A.1.1 jumlah produksi, kemudian harga produk, lalu nilai sisa. Untuk pemasukan sendiri, setelah dilakukan analisis standar produksi, dihasilkan jumlah sebagai berikut. Sebelumnya kita freeze terlebih dahulu saja. Hasil produksi yang dihasilkan jumlah sekian. Untuk caranya yaitu sama dengan buka sheet yang kemarin. Kemudian letakkan pada hasil penerimaannya, kemudian tekan enter. Sudah ditemukan di blok dari awal sampai ke tahun kelima. Kemudian untuk jumlah produksinya sama, melingkan dengan sheet yang sebelumnya dengan cara sama dengan, kemudian ditekan sheet yang sebelumnya, lalu bagian ini kita shift, kemudian arah panah ke kiri dari bulan 1 minggu 1 sampai bulan 12 minggu keempat. Enter. Oh iya, sebelumnya ketik sum terlebih dahulu. Yang selanjutnya kita sama dengankan dengan F8, lalu diblok dari sini sampai ke tahun kelima. Untuk harga produk tersendiri itu sama, yaitu 300.000. Itu juga melingkan dengan yang di sheet sebelumnya. Selanjutnya untuk B, yaitu pengeluaran. Untuk menentukan pengeluarannya dengan cara dijumlahkan antara biaya investasi, biaya variabel, dan juga biaya tetap. Yang pertama yaitu biaya variabel. Untuk biaya variabel juga kita melingkan dengan sheet yang sebelumnya. Oh ya, untuk biaya investasi terlebih dahulu kita juga melingkan dengan perhitungan investasi dan penyusutan di sheet yang sebelumnya juga dengan cara sama dengan ketik total biaya investasi per tahunnya di tahun ke-0. Nah, itu setelah ada, kita blok dari sini sampai tahun ke-5. Tuh. Kemudian untuk biaya variabel sendiri, hasil penjumlahan dari keseluruhan biaya variabel. Untuk biaya variabel pada perusahaan ini yaitu pemanenan untuk tenaga kerja dan juga material, yaitu serai wangi. Nah, untuk menghitungnya dengan cara dilingkan juga pada sheet yang sebelumnya sama dengan
sheet sebelumnya, kemudian ketikkan di jumlah total per tahun untuk harga itu biaya variabel dari pemanenan. Nah, sudah ada di blok dari tahun pertama sampai tahun ke-5. Yang selanjutnya yaitu Srewangi juga sama caranya seperti yang pada pemanenan, dilingkan pada sheet sebelumnya, kemudian di blok dari tahun pertama sampai tahun ke-5. Selanjutnya adalah biaya tetap. Untuk biaya tetap juga kita melingkan dari rinciannya, kemudian untuk harganya juga kita linkkan. Biaya tetap per tahunnya yaitu dihitung dengan cara sama dengan SUM buka kurung. Karena sudah ada di sini juga, berarti kita tidak perlu menggunakan SUM. Kita langsung saja sama dengan, kemudian enter. Ketika sudah dilingkan, kita seret ke bawah. Kemudian kita seret juga ke samping. Sebelumnya kita sama dengankan dulu yang sama dengan ini. Sama dari atas sampai bawah. Oke, sudah seperti ini, langsung saja diseret saja. Nah, selanjutnya untuk perhitungan total biaya tetapnya, kita sumkan atau jumlahkan dari biaya tetap air, gaji karyawan, dan penyusutan, menghasilkan jumlah tersebut. Biaya variabel juga sama, penjumlahan dari pemanenan dan juga Srewangi menghasilkan jumlah tersebut. Kemudian selanjutnya itu C, yaitu keuntungan. Keuntungan sendiri untuk cara menghitungnya yaitu dari pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Nah, dari F6 yaitu F6 pengeluaran dikurangi dengan F12 yaitu F6 pemasukan dan dikurangi dengan F12 pengeluaran, menghasilkan jumlah tersebut. Itu kita seret saja supaya otomatis seperti ini. Nah, ketika sudah, dilanjutkan dengan menghitung kriteria investasinya. Yang pertama adalah diskon faktor dengan asumsi diskon rasio. Diskon rasionya yaitu untuk perusahaan ini memakai 4,75% berdasarkan Bank Indonesia rate pada bulan November 2024. Nah, kita ketikkan dulu keterangannya. Ini. Ya sudah, cara untuk menghitung diskon faktornya dengan cara 1 dibagi dengan buka kurung 1 ditambah diskon faktornya kita kunci ditutup kurung, kemudian dipangkatkan dengan E5 atau tahun dari tahun tersebut. Kemudian ketikkan enter. Ketika sudah, hasil tersebut diseret dari tahun ke-0 sampai ke-5. Nah, ketika sudah, selanjutnya itu menentukan present value dari penerimaan dengan cara E29 atau diskon faktornya dikalikan dengan pemasukan per tahunnya. Untuk
tahun pertama atau tahun ke-0 menghasilkan jumlah tersebut tidak ada. Kemudian tahun pertama menghasilkan jumlah tersebut. Untuk caranya kita seret saja karena sudah dihitung rumusnya sampai dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Selanjutnya untuk present value dari biaya dengan cara diskon faktor dikalikan dengan pengeluaran. Nah, menghasilkan jumlah tersebut kita caranya juga sama, diseret dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5 menghasilkan jumlah tersebut. Kemudian menghitung present value dari keuntungan dengan cara diskon faktor dikalikan dengan keuntungan menghasilkan jumlah tersebut. Kemudian diseret dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Kemudian langsung saja untuk menghitung NPV dari analisis ini, yaitu dengan cara menjumlahkan dari present value keuntungan. Nah, menghasilkan jumlah berikut. Penjumlahannya menggunakan rumus SUM. Selanjutnya itu menentukan gross BC. Gross BC di sini dirumuskan dengan cara SUM, diblok dari PV penerimaan dari tahun ke-0 sampai ke-5 dibagi dengan SUM PV biaya dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5 menghasilkan jumlah tersebut 0,94. Maka di keterangannya satu biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan kotor sebanyak 0,95. Dengan jumlah tersebut bisa dikatakan bahwa usaha tersebut masih belum layak. Kemudian untuk menghitung net BC-nya juga sama dengan cara sum atau penjumlahan dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 dari PV keuntungan dibagi dengan tahun ke-0 PV keuntungan. Tahun ke-0 PV keuntungan. Menghasilkan jumlah tersebut 0,69. Kemudian keterangannya kita ketikkan 0,69. Nah, kemudian untuk IR-nya ternyata hasilnya minus 5%. Karena usaha tersebut masih bisa dikatakan belum layak karena belum menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Lanjut saja untuk PP unit, ini masih seperti ini. Hapus saja. Liter Untuk menghitung PP unit menggunakan rumus F20, yaitu biaya tetap dibagi dengan harga produk, buka kurung harga produk dikurangi dengan biaya variabel, total biaya variabel dibagi dengan harga produk, dibagi dengan jumlah produksi, menghasilkan jumlah sekian 62. Kemudian untuk BEP penerimaannya rupiah bukan per hektar ya, namun per saja. BEP unitnya dihitung dengan cara F20 atau biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel dibagi dengan hasil produksi menghasilkan jumlah sekian. Kemudian hasilnya diseret dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Selanjutnya itu menentukan perhitungan payback periode. Untuk sebelum kita menghitung payback periode, kita menghitung kumulatif PV per tahunnya terlebih dahulu dengan cara sama dengan 32 PV keuntungan, enter.
Kemudian PV keuntungan ditambahkan dengan PV keuntungan tahun pertama. Nah, setelah itu kita seret dari sini sampai ke tahun kelima. Tuh. Ketika sudah dijumlahkan semua, maka lanjut menghitung total selama 5 tahunnya dengan cara rumus SUM dan diblok dari awal tahun ke-0 sampai tahun ke-5 memasukkan jumlah tersebut. Kemudian untuk itu kita seret saja dari sini sampai ke bawah, menghasilkan jumlah tersebut secara otomatis. Seperti itu. Dan cukup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.